Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran materi PKN, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari nilai yang terkandung dalam sila kedua. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya rantai emas. Rantai emas, rantai yang terdapat pada sila kedua ini terdiri atas mata rantai berbentuk segi empat dan mata rantai berbentuk lingkaran yang saling terkait. Mata rantai segi empat melambangkan laki-laki, sedangkan mata rantai lingkaran melambangkan perempuan. Gambar rantai yang disusun atas gelang-gelang kecil ini menandakan hubungan manusia satu sama lain yang saling membantu. Rantai-rantai tersebut terikat tanpa putus yang menunjukkan akan hubungan rakyat Indonesia yang saling terikat dan saling membantu. Baik pria atau wanita memiliki kesetaraan hak sebagai rakyat Indonesia. Sila kedua mengandung nilai kemanusiaan. Ingat nilai kemanusiaan. Sila kedua memiliki hubungan erat dengan persamaan derajat, keadilan, adab. Persamaan derajat artinya semua orang memiliki derajat yang sama, hak yang sama, kewajiban yang sama di mata hukum, agama, dan seluruh masyarakat. Keadilan artinya semua orang berhak mendapatkan perlakuan yang sama. Adil, merata, tidak dibedakan antara satu dan yang lain. Keadilan berarti tidak memandang seseorang karena warna kulit, suku, bahasa, agama, ataupun perbedaan lain. Tapi keadilan adalah memandang seseorang dari sisi kemanusiaan. Keadilan juga berarti memiliki keberanian dalam membela kebenaran dan menegakkan keadilan, yang berarti menolak segala bentuk penindasan dan ketidakadilan. Adab artinya akhlak atau perilaku yang baik. Sesuai dengan nilai kemanusiaan, persamaan, derajat, dan keadilan, kita semestinya berperilaku baik kepada semua orang. Adab berhubungan erat dengan hati nurani, seperti tenggang rasa, solidaritas, tolong-menolong, saling membantu, saling menghargai, dan segala bentuk perbuatan baik lainnya. Pada intinya, sila kedua menekankan pada nilai kemanusiaan. Memandang sama kepada seluruh manusia tanpa memandang perbedaan. Berbuat adil kepada seluruh manusia, berusaha menegakkan kebenaran dan mencegah semua bentuk ketidakadilan. Berbuat baik kepada semua orang yang memerlukan bantuan tanpa memandang segala bentuk perbedaan. Kemudian, bagaimana penerapan sila kedua dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana? Ayo. Untuk menerapkan sila kedua dalam kehidupan, kalian bisa mulai dengan berteman dengan semua orang. Jalinlah hubungan baik tanpa memandang harta kekayaan, warna kulit, suku, bangsa, ataupun agama, ataupun perbedaan lain. Paham ya? Ingat nilai kemanusiaan. Kemudian, jika ada yang memerlukan bantuan, maka bantulah dengan ikhlas, tanpa perlu memandang perbedaan yang ada. Lalu, jika suatu bentuk ketidakadilan terjadi, maka kita harus mencegahnya dan meluruskannya sesuai dengan nilai keadilan.
Agar lebih paham, coba kenali mana yang sesuai dengan nilai sila kedua. Mau atau tidak? Mau? 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 Mau dong. Sekarang, coba kenali apakah ini benar sesuai dengan sila kedua atau malah bertentangan. Nina terjatuh. Lalu Andi menolongnya. Sesuai atau tidak? Nina terjatuh, lalu Andi menolongnya. Ini berhubungan dengan adab atau perilaku yang baik. Karena Nina terjatuh, lalu Andi menolongnya, berarti Andi berperilaku yang baik sesuai dengan sila kedua. Jadi ini sesuai. Kemudian, Bayu mengambil mobil mainan Andi. Karena Andi bukan teman sekelas. Sesuai atau tidak? Bayu mengambil mobil mainan Andi karena Andi bukan teman sekelas. Sesuai atau tidak? Ini tidak sesuai. Walaupun Andi bukan berada satu kelas, tetapi mengambil mobil mainan adalah suatu bentuk tidak adilan. Jadi ini tidak sesuai ya. Sekarang yang lebih sulit, menolong Rudi yang kesulitan mengerjakan PR karena Rudi anak orang kaya. Membantu Andi memperbaiki sepeda tanpa memandang kaya atau miskin. Kita coba yang pertama. Menolong Rudi yang kesulitan itu bagus. Menolong Rudi yang kesulitan mengerjakan PR karena Rudi anak orang kaya. Ingat, kita harus menolong orang tanpa memandang statusnya kaya ataupun miskin. Jadi, menolong orang itu baik, tetapi jika memandang karena dia anak orang kaya, berarti itu adalah salah. Kemudian, membantu Andi memperbaiki sepeda tanpa memandang kaya atau miskin. Nah, di sini dia tidak memandang perbedaan, dan perbuatannya pun perbuatan baik. Jadi, ini adalah benar. Kemudian membantu korban bencana alam dengan menyumbang pakaian. Menegur teman yang curang ketika melakukan perlombaan. Yang pertama, membantu korban bencana alam dengan menyumbang pakaian adalah perbuatan yang mulia. Ini sesuai dengan penerapan adab atau perilaku yang baik. Jadi ini benar. Kemudian menegur teman yang curang ketika melakukan perlombaan berarti kita telah membantu atau menegakkan keadilan. Jadi ini juga benar. Sekarang A. Merendahkan teman karena pakaiannya lusuh. B. Berteman hanya dengan orang kaya. C. Berteman dengan siapapun. D. Tidak mau berteman dengan siapapun. Kita coba yang A. Merendahkan teman karena pakaiannya lusuh itu tidak baik. Menghina orang itu bukan perilaku yang baik ya. Jadi ini bertentangan dengan sila kedua. A. Salah. Kemudian B. Berteman hanya dengan orang kaya. Berteman tidak boleh memandang status kaya ataupun miskin. Jadi B juga salah. C. Berteman dengan siapapun. Dia berteman tanpa memandang status ataupun perbedaan lain. C berarti benar. Sekarang yang D. Tidak mau berteman dengan siapapun. Tidak mau berteman dengan siapapun itu juga merupakan perbuatan yang salah. Jadi D tidak benar. Sekarang yang lebih sulit lagi, manakah yang sesuai dengan sila kedua dan yang mana yang bukan pada tiap kasus ini. Sebagai bantuan, semua yang berhubungan dengan tolong-menolong, keadilan, persamaan derajat, dan segala bentuk perbuatan terpuji berarti sesuai dengan sila kedua. Seorang bos tidak memberikan gaji karyawannya. Siswa tidak mau piket kebersihan. Menolak berbuat curang ketika diajak bermain. Membantu nenek menyeberang jalan. Menghina teman yang berbeda suku.
menegakkan keadilan dan hal yang benar. Biarkan teman bermain sendiri karena sepedanya jelek. Tidak suka dengan orang kulit hitam. Menyumbang untuk teman-teman yang terkena musibah. Dari ke-9 kasus ini, coba kita lihat satu-satu manakah yang termasuk penerapan sila kedua dan mana yang bukan. Yang A, seorang bos tidak memberikan gaji karyawannya. Ini bukan perbuatan yang adil, jadi bertentangan dengan nilai keadilan. Jadi, ini tidak benar. Kemudian siswa tidak mau menjalankan piket kebersihan. Ini juga tidak benar. Kemudian menolak berbuat curang ketika diajak bermain. Dia menolak berbuat curang ketika diajak bermain. Curang adalah suatu bentuk ketidakadilan. Jadi menolak berbuat curang berarti menolak ketidakadilan. Jadi ini adalah hal yang benar. Membantu nenek menyeberang jalan adalah perbuatan baik. Jadi termasuk adab penerapan dalam kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini juga benar. Menghina teman yang berbeda suku. Ini perbuatan yang jelas-jelas salah. Menghina hanya karena berbeda suku itu bukan perbuatan yang baik dan bertentangan dengan sila kedua. Ini salah. Kemudian menegakkan keadilan dan hal yang benar. Ini sudah pasti benar. Kemudian membiarkan teman bermain sendiri karena sepedanya jelek. Wah, ini tidak baik. Kita harus berteman dengan semua orang tanpa memandang sepedanya jelek ataupun bagus. Jadi, jika membiarkan teman bermain sendiri karena sepedanya jelek, ini adalah perbuatan yang salah. Lalu, tidak suka dengan orang kulit hitam. Baik kulitnya hitam, putih, kuning, ataupun merah, kita tidak boleh bermusuhan. Jadi harus berteman dengan semua orang. Tidak suka dengan orang kulit hitam artinya salah. Kemudian menyumbang untuk teman-teman yang terkena musibah adalah perbuatan baik. Ini termasuk dalam penerapan sila kedua. Menyumbang untuk teman-teman yang terkena musibah itu benar. Yang sekarang pasti bisa jawab dengan mudah. Manakah yang termasuk pengamalan sila kedua? A. Berteman tanpa memandang perbedaan. B. Merendahkan orang lain karena harta. C. Bermain curang dalam bermain. D. Membiarkan orang lain kesulitan. Kita lihat yang A. Berteman tanpa memandang perbedaan. Ini sungguh mulia. Sudah pasti ini benar. B. Merendahkan orang lain karena harta. Ini sangat salah. Kemudian C. Bermain curang dalam bermain. Ini curang berarti tidak adil. Ini juga salah. Membiarkan orang lain kesulitan adalah perbuatan yang tidak baik. Ini juga salah. Selamat. Kamu sudah memahami dengan baik nilai yang terkandung dalam sila kedua. Sekarang coba kita rangkum nilai yang terkandung dalam sila kedua agar kamu mudah mengingatnya. Nilai utama dalam sila kedua adalah nilai kemanusiaan. Kemudian berhubungan erat dengan persamaan derajat, keadilan, adab, solidaritas atau kesetiakawanan, saling menghargai, saling menolong, menegakkan kebenaran, dan saling menghargai. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga pembelajaran ini bermanfaat. Ingat, klik like, subscribe, dan klik lonceng agar kamu dapat pemberitahuan video terbaru. Silahkan share kepada temanmu yang lain. Terima kasih telah menonton.